Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Victory Luhur Nugroho pada mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2. Untuk memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada saat ini kalian telah menginjak semester 2 di kelas 8. Oleh karena itu, Bapak berharap kalian lebih semangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam menuntut ilmu, akan berguna bagi kehidupan kalian masing-masing. Lakukanlah hal-hal yang positif pada saat belajar dari rumah. Sangat dianjurkan bagi kalian dalam belajar di rumah didampingi oleh orang tua, agar kedekatan emosional dengan orang tua lebih erat lagi. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki bab 4 dengan judul Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan kompetensi pengetahuan atau tujuan pembelajaran yang pertama menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan penilaian ada 3, yaitu yang pertama penilaian sikap dibagi menjadi 2, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Sedangkan yang 2 yaitu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Perhatikan penjelasan materi ini dengan baik. Catatlah hal-hal yang penting dalam buku catatan kalian, dan ajukan pertanyaan di bawah atau di kolom komentar jika kalian belum mengerti apa yang dijelaskan. Pada pertemuan pertama di bab 4 ini, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Coba dengarkan lagu ini dan tebak apa judulnya serta pengarangnya.
Apa yang kalian rasakan dan pikirkan pada saat mendengarkan lagu nasional tersebut? Coba tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan juga tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelajaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company pada tanggal 20 Maret 1602. VOC menjajah rakyat Indonesia dalam berbagai segi kehidupan. VOC melakukan tindakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Politik adu domba ini makin memelamahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Penderitaan rakyat Indonesia semakin menjadi-jadi ketika Daendels berkuasa di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels merencanakan atau menggagas kerja paksa atau disebut dengan kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyer sampai dengan Pararukan untuk kepentingan militer. Kemudian pada tahun 1828 Van der Bos melakukan kerja atau tanam paksa atau Kalterstelsel. Sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Adanya tanam paksa malah tidak mensejahterakan rakyat, tetapi rakyat semakin miskin karena hasil dari tanam paksa ini akan dibawa ke negara Belanda, sehingga Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia ini menumbuhkan perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Para pahlawan tersebut memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk melawan penjajah belum berhasil karena disebabkan perjuangan yang bersifat kedaerahan atau belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hovel, Edward de Westdekker, dan Mr. van de Venter. Edward de Westdekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis sebuah buku yang berjudul Maghaflar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjarahan Belanda. Sedangkan Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau yang dikenal dengan politik etis, dan ada lagi yang menyebutnya trilogi van de Venter. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi tersebut. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Kemudian pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya.
Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan miskin. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh untuk kebangkitan nasional. Setelah kalian memahami dan mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, pelajarilah lebih jauh tentang perjuangan para pahlawan nasional yang berjuang sebelum tahun 1908 dengan mengisi tabel berikut ini. Buatlah tabel atau tulislah tabel 4.2 pahlawan nasional dengan menulis nomor, aspek informasi, dan uraian. Kerjakan tugas tersebut di buku tulis kalian, kemudian kirim atau foto jawaban kalian lalu kirim ke nomor WhatsApp yang sudah ditentukan. Pada bagian atas tabel, tulislah nama dan kelas, dan pada bagian bawah tabel, berikan kesimpulan tentang pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Penderitaan rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda dimulai berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Oleh karena itu, pada saat ini kita wajib bersyukur karena bangsa Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya adalah belajar dengan semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua.